Halo semuanya, ini adalah tutorial penggunaan sistem informasi untuk kantor pusat dan kantor cabang. Pertama, silakan akses website melalui tautan berikut, baliauthorizemoneychanger.id. Selanjutnya, silakan klik tombol login yang ada di pojok kanan atas. Silakan masukkan email dan password yang terdaftar di asosiasi. Apabila belum memiliki username dan password ini, jadi email dan password, silakan menghubungi admin asosiasi. Setelah memiliki email dan password yang telah terdaftarkan, silakan masukkan melalui sistem dan klik login. Ini adalah tampilan pertama kali ketika kantor pusat login. Terdapat beberapa menu di sebelah kiri seperti Home, Currency, Reservation List, Reservation History, Setup, dan Operation Details. Pada halaman pertama terdapat menu pengumuman, di mana pengumuman ini hanya bisa ditambahkan oleh asosiasi. Artinya pengumuman ini dari asosiasi ke seluruh kantor pusat maupun kantor cabang yang terdaftar di asosiasi. Untuk melakukan penggantian password, silakan klik menu ini yang ada di pojok kanan atas, lalu klik ganti password. Masukkan password yang baru. Jika sudah, tekan tombol biru Change Password. Maka password sudah berhasil diganti. Selanjutnya adalah menu currency. Klik menu currency yang ada di sebelah kiri, maka kita akan bisa melihat kurs beli dan kurs jual untuk setiap mata uang yang telah disepakati melalui asosiasi. Kantor pusat maupun kantor cabang hanya bisa melihat saja. Kurs ini akan diubah oleh admin asosiasi. Pada tombol ini terdapat menu untuk menampilkan kurs jual ke customer. Apabila dalam keadaan mati seperti ini, artinya customer tidak dilayani untuk menjual suatu mata uang. Jadi ya, kita tidak menjual mata uang tertentu ke customer. Sedangkan apabila dalam keadaan aktif, maka kita melayani penjualan. Sebagai contoh, apabila kita klik di sini, customer tidak melihat rate jual. Sedangkan apabila kita aktifkan, customer bisa melihat rate harga jual. Selanjutnya ke menu Reservation List. Menu ini adalah menu yang paling penting. Menu ini tampil di kantor pusat maupun kantor cabang. Terdapat dua menu utama, yaitu Pending List dan To-Do List. Pending List berisikan list booking transaksi yang belum diproses, baik oleh kantor pusat maupun kantor cabang. Sedangkan To-Do List berisikan seluruh daftar transaksi per hari ini yang telah diproses, baik itu di-reject atau dibatalkan, maupun yang sudah selesai atau approve. Selanjutnya adalah cara menangani pesanan atau transaksi booking. Apabila ada booking, misalkan ada booking, maka otomatis akan muncul tampilan seperti ini pada pending list. Ada informasi berupa batch di atas, serta suara seperti tadi. Selanjutnya, kita bisa melihat apa yang dibutuhkan oleh customer atas nama, lalu transaksi yang diinginkan. Dalam hal ini ada pembelian 3 buah mata uang dengan 3 mata uang yang berbeda di destinasi cabang ini. Kita bisa melihat statusnya masih pending, dan untuk melihat detail dari transaksi, kita bisa klik detail. Di sini, kita pada pojok kanan atas bisa melihat rating dari customer. Terdapat 15 kali transaksi, di mana customer ini hanya memiliki 1 buah bintang. Adapun detailnya, 3 transaksi approve, 1 expired, dan 6 di cancel.
Ini adalah list dari transaksi yang kita bisa lihat. Misalkan pernah terjadi transaksi di tanggal 25 Agustus di kantor cabang, diberikan bintang 5 dan komentar nice customer. Demikian juga ada yang lainnya. Di sisi kanan, kita bisa melihat foto dari customer dan foto paspor dari customer. Selain itu, data-data lainnya seperti nomor telepon, email, yang mempermudah kita dalam menghubungi customer. Di bagian bawah, terdapat detail dari pemesanan dari customer. Ada 3 mata uang, MYR, USD, dan Australian Dollar, yang semua transaksinya bersifat buy, dengan jumlah amount masing-masing 100. Di sini, kita bisa membatalkan salah satu currency, misalkan MYR, kita tidak memiliki MYR, kita bisa batalkan dengan cara mengklik tombol ini. Kita juga bisa membatalkan seluruh transaksi ini apabila tidak ada dengan cara reject di sini. Apabila kita menyetujui transaksi ini, kita bisa memisikan pesan. Misalnya seperti ini, dan kantor pusat bisa meng-assign ke kantor cabang lainnya. Tidak hanya di kantor cabang di kantor pusat, tapi bisa di-assign ke kantor cabang lainnya. Ini adalah message default yang dikirimkan dari sistem ke email. Apabila ingin menambahkan message lainnya, silakan ditambahkan di sini. Selanjutnya, jangan lupa menambahkan expired at. Artinya, booking ini harus terselesaikan sebelum pukul berapa di hari tersebut. Misalkan pukul 4 sore. Jika sudah, maka kita bisa confirm. Setelah confirm, kita bisa kembali ke reservation list. Maka reservation tadi yang statusnya awalnya pending, karena sudah kita proses, maka akan masuk ke menu to-do list, di mana ini adalah transaksi yang kita lakukan tadi. Selanjutnya, kita tinggal menunggu customer untuk datang ke loket, ya, ke tempat ataupun ke cabang yang telah ditentukan tadi untuk melakukan transaksi jual beli. Selanjutnya adalah menangani customer yang telah datang ke loket kantor cabang ataupun kantor pusat. Tadi transaksi yang sudah ada atas nama Panji dengan 3 mata uang yang berbeda, kita bisa lakukan diskusi lagi ya. Artinya ketika customer datang ke loket maupun ke kantor pusat, kita bisa melihat detailnya. Sebelum melakukan transaksi, kita bisa melakukan pengecekan lagi. Misalnya, ternyata mata uang yang ingin dia beli lebih dari 100. Untuk USD, kita masih bisa edit. Misalkan dia ingin beli 200. Dengan harga rate yang berbeda, misalkan 14.200 dan seterusnya. Kita masih bisa edit. Nah, setelah transaksi selesai dan sudah diberikan penukaran uang dalam bentuk rupiah, teman-teman bisa memberikan rating kepada customer. Dan setelah itu tinggal selesaikan transaksi dengan pencet approve ini. Apabila ternyata si customer itu tidak datang ataupun tidak deal, maka silakan klik reject. Nah, dalam hal ini yang dicontohkan adalah customer datang dan telah deal, sehingga tinggal kita klik approve. Setelah klik approve, kita akan melihat bahwa transaksi kita yang tadi di cabang Barito, customer ini sangat baik, itu sudah terupload dalam history si customer. Kita juga bisa melihat di reservation list bahwa transaksi ini telah selesai.
Baik, kita lanjutkan ke menu selanjutnya, yaitu Reservation History. Pada menu ini, kita bisa melihat seluruh transaksi yang terjadi di suatu kantor pusat ataupun kantor cabang. Untuk kantor pusat, kita bisa melihat seluruh transaksi yang ada pada setiap kantor cabang. Namun untuk kantor cabang, hanya bisa melihat yang ada di kantor cabang tersebut. Nah, kita bisa mulai dengan memilih tanggal mulai dan tanggal akhir. Misalnya kita ingin melihat 1 minggu transaksi dalam 1 minggu terakhir. Dan untuk semua status, kita juga bisa memilih hanya menampilkan status yang expired saja atau yang di cancel saja. Nah, dalam hal ini yang kita contohkan adalah semua status. Dan untuk kantor pusat, seperti yang tadi telah saya sampaikan, kita bisa melihat semua transaksi yang terjadi di seluruh kantor cabang maupun kantor pusat, ataupun di kantor cabang tertentu saja. Nah, dalam hal ini yang dicontohkan adalah seluruh kantor cabang dan kantor pusat, ya, seluruh transaksi. Nah, setelah itu kita klik tampilkan, maka ini adalah seluruh data dan informasi transaksi yang terjadi baik di kantor pusat maupun di kantor cabang. Nah, terdapat 16 entry ya, 16 data, dan kita bisa pindah ke halaman kedua. Ini adalah data terakhir, tanggal transaksi, email, dan lain sebagainya juga sudah dicantumkan di sini. Kita juga bisa mengekspor ke dalam Excel ya, tinggal klik yang ini, tombol biru, maka kita sudah mendownload, dan ini bisa dibuka di Microsoft Excel. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan ke setup cabang. Untuk menambahkan cabang atau melakukan edit terhadap cabang, kita tinggal klik menu cabang berikut. Menu ini hanya bersifat sementara karena nantinya menu ini akan ada hanya di sisi asosiasi. Sehingga apabila ingin menambahkan cabang, bisa langsung menghubungi asosiasi. Untuk penggunaan menu ini, apabila kita ingin menambahkan sebuah cabang, maka tinggal klik menu ini, tanda ini, atau tombol ini, dan kita tambahkan cabangnya. Cabang Renon, misalkan seperti itu, dengan kode cabang yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan Bapak Ibu. Lokasi singkatnya misalnya depan kantor Samsat Pembantu atau apa saja. Lalu silakan Bapak Ibu pindahkan balon ini untuk memperoleh nilai latitude dan longitude. Ya, latitude dan longitude dari lokasinya. Misalkan posisinya ada di atas ini. Misalnya di sini kita bisa zoom atau zoom in ataupun zoom out. Nah, lokasinya ada di sini, misalnya seperti itu. Ketika kita pindahkan, maka otomatis latitude dan longitude-nya akan berubah. Bapak Ibu juga bisa menambahkan secara manual ya. Bisa menambahkan secara manual jika sudah memiliki lokasi dari latitude dan longitude-nya. Apabila di input seperti ini, maka balon juga akan pindah ke tempat map yang telah ditetapkan tadi. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan person in charge-nya dengan nomor teleponnya, nomor izin cabang, tanggal keluar izin cabang, alamat lengkapnya, Jalan Raya Puputan, nomor 100. Nah, misalkan seperti itu ya, contoh. Lalu keadaan statusnya apakah sudah aktif atau non-aktif. Nah, setelah itu tinggal klik tambahkan. Jika seluruh data sudah benar, maka data akan sukses ditambahkan ke dalam sistem. Ini adalah data yang baru kita tambahkan, kantor cabang Renon. Seperti itu. Kita juga bisa melihat di Google Map di mana lokasinya, apakah sudah tepat atau tidak dengan cara mengklik lokasi map ini ya, depan kantor Samsat Pembantu ini. Nah, seperti itu. Ini adalah balon warna merah di mana lokasi dari
data yang baru saja kita inputkan. Untuk selanjutnya, apabila kita ingin mengedit dari kantor cabang ini, tinggal diklik More, dan kita bisa edit. Misalkan kode cabangnya salah, kita ingin mengganti jadi 021 misalkan, dan ini bukan di kantor Samsat, tapi kantor dinas koperasi, misalnya seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Ini contoh saja. Atau mapnya mungkin yang salah. Ini bisa diganti, atau misalkan person in charge-nya yang dirubah. Setelah Bapak Ibu selesai, tinggal diklik edit. Bila data semua yang diinputkan benar, maka akan muncul tulisan data telah berhasil diupdate, di mana kita sekarang telah menggantinya di depan kantor dinas koperasi serta kode cabang yang berubah. Nah, untuk kembali tinggal diklik di sini, maka kita akan melihat daftar dari cabang yang kita miliki. Demikian kiranya tentang penambahan dan edit kantor cabang. Setelah menambahkan cabang, kita harus menambahkan user yang nantinya bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi di cabang tadi. Untuk menambahkan user, tinggal klik menu user, lalu kita tambahkan user baru dengan cara klik tombol hijau ini. Silakan tambahkan nama user, misalkan emailnya. Pastikan email ini adalah email yang unik dan belum dipakai di dalam sistem. Suatu cabang bisa memiliki user lebih dari satu, sehingga bisa jadi 2 orang menghandle di suatu cabang. Masukkan nomor telepon, pilih cabang. Tadi kita sudah membuat cabang Renon ya. Kita klik cabang Renon, berikan password. Jadi, email dan password ini yang nantinya diberikan kepada user ataupun penanggung jawab yang bertugas terhadap booking dan transaksi di cabang tersebut. Jadi, jangan lupa untuk memberikan email dan password yang Bapak Ibu masukkan. Pastikan seluruh data telah terisi karena misalkan kita belum menambahkan foto ini dan kita klik tambah, maka akan terjadi error. Kita harus menambahkan foto. Kita harus tambahkan password yang hilang ini, dan kita pilih foto. Foto yang diupload tidak boleh terlalu besar. Apabila terlalu besar, akan mengakibatkan tidak bisa diupload, dan sistem akan memberikan pesan error. Nah, setelah diupload, tinggal klik tambahkan. Apabila sudah, maka Pak Komang Ada ini sebagai user baru yang kita tambahkan tadi adalah user yang akan bertanggung jawab terhadap kantor cabang Renon yang baru tadi kita tambahkan. Jangan lupa memberikan username dan password yang tadi kepada yang bersangkutan. Dan jangan lupa untuk mengganti passwordnya. Untuk melakukan edit, tinggal klik bagian More, sama seperti edit cabang, dan silakan melakukan edit di bagian ini. Apabila sudah, tinggal diklik tombol edit. Demikian juga apabila user lupa password dan ingin melakukan reset terhadap password, bisa melalui menu ini dengan langsung mengetikkan password yang baru. Selanjutnya adalah melakukan editing terhadap pesan ataupun email yang dikirimkan kepada customer. Untuk mengeditnya bisa melalui menu ini. Pada tampilan awal, teman-teman bisa melihat warm greeting. Pesan ini akan ditampilkan di halaman awal user, yaitu sebagai berikut. Ketika user melakukan klik terhadap suatu kantor cabang, maka kita akan bisa melihat description. Ini tampil kepada user. Sehingga, deskripsi yang diberikan harus semenarik mungkin. Misalkan sebagai contoh sebagai berikut ya. We are money changer since 96 dan seterusnya, for more information dan seterusnya. Nah, apabila sudah diganti, ini tinggal klik simpan. Maka otomatis akan berubah di tampilan
customer. Seperti ini. Selanjutnya adalah email yang dikirimkan apabila sebuah pesan atau suatu transaksi itu di-approve. Nah, kita bisa mengirimkan default email yang kita bisa set up, misalkan seperti ini. Dan jangan lupa untuk disimpan. Demikian juga apabila suatu transaksi booking di-reject, kita juga bisa memberikan email berisikan pesan yang Bapak Ibu custom. Dan jangan lupa untuk disimpan. Email ini akan otomatis dikirimkan ketika Bapak Ibu melakukan suatu tindakan terhadap booking yang masuk ke reservation list yang sudah tadi ditunjukkan. Selanjutnya adalah menu Operation Details. Tinggal klik di Operation Details, maka akan muncul tampilan seperti ini. Operation Details itu artinya Bapak Ibu bisa men-set up apabila suatu loket, baik di kantor pusat maupun kantor cabang, beroperasi dari jam buka dan jam tutup tertentu. Misalkan, suatu loket dalam hal ini adalah kantor pusat, itu buka dari hari Senin hingga Sabtu, dan hari Minggu itu tutup. Apabila tutup, Bapak Ibu tinggal matikan seperti ini dan berikan pesan seperti ini misalnya. Nah, ini bisa disimpan. Apabila disimpan, yang tampil adalah seperti ini Bapak Ibu ya, di bagian ini. Nah, ini adalah jadwal dari setiap kantor pusat maupun kantor cabang yang diklik oleh customer. Default dari menu ini adalah kosong. Sehingga apabila nanti dicek di customer, Bapak Ibu tidak set up, maka akan muncul tulisan not available seperti ini. Ya. Jadi harap di set up jam buka dan jam tutupnya sehingga bisa melakukan transaksi. Customer bisa melakukan transaksi. Selanjutnya adalah menu untuk kantor cabang. Tadi kita sudah menambahkan kantor cabang yang baru, yang ini ya, dari kantor pusat yang kita miliki. Kantor cabang ini sudah kita set kepada Pak Komang Ada tadi. Bagaimana cara agar Pak Komang Ada bisa login? Tentunya menggunakan email tadi ya, tes2@primakara.acid dan login di kantor cabang dengan password yang telah diberikan. Maka ini adalah tampilan dari Pak Putu Komang Ada tadi. Dia bisa melakukan penggantian terhadap password serta melihat main menu. Untuk halaman pertama ini, dia bisa melihat pengumuman sama seperti di kantor pusat, lalu bisa melihat reservation list sama seperti di kantor pusat, hanya pada kantor cabang tersebut. Demikian juga di reservation history, hanya pada cabang Renon saja, tidak bisa melihat di cabang yang lain. Demikian juga untuk operation details, jangan lupa untuk di setup. Ini misalkan buka setiap hari kerja saja sampai hari Jumat, dari jam 8 sampai dengan jam 8 malam, seperti ini. Nah, ini jangan lupa di setup, karena kalau tidak, customer tidak akan bisa melakukan transaksi di kantor cabang tersebut. Seperti itu. Apabila data yang diberikan sudah benar, maka bisa dimasukkan. Namun dalam hal ini, seluruh data harus diinputkan ya. Jadi tidak boleh ada data yang kosong seperti ini. Pastikan ini buka, dan ini yang tutup ya.
Jika sudah tidak ada kesalahan, maka akan tampil sukses. Jadi seluruh data harus diisi, dan walaupun kita tidak buka Sabtu dan Minggu, harus diisi datanya, namun tetap dalam keadaan tutup, seperti ini ya, sehingga tidak menerima transaksi. Nah, untuk mengenai bagaimana cara penggunaan reservation list dan reservation history, itu dapat dicek pada panduan sebelumnya.